6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan Ramadan. Apa rahasia yang menyebabkan mereka begitu rindu, begitu berkeinginan untuk berjumpa dengan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, asatidzah, para karyawan yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para santri SMP, SMA, Al-Bina Islamic Boarding School yang dicintai dan dirahmati Allah dan kami banggakan. Hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban, dan kemarin kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mudiruna, bahwa besok hari Senin kita akan mulai Ramadan. Ahad ya, Masya Allah. Jadi kita akan memulai Ramadan di hari Ahad insyaallah esok. Maka anak sekalian, sebagai seorang mukmin, kita sudah menunjukkan bagaimana kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan akan datangnya Ramadan. Para salafun as-saleh mencontohkan kepada kita bagaimana mereka menyambut Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan kerinduannya bertemu dengan Ramadan, seperti mana atau sebagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam begitu besar kerinduannya kepada anaknya Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai-sampai air mata Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kering, dan beliau buta karena besarnya kerinduannya kepada anaknya Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka seperti itu yang digambarkan oleh salafun as-salih akan kerinduan mereka kepada Ramadan, karena mereka tahu apa itu Ramadan. Mereka mengetahui bagaimana keutamaan Ramadan, sehingga seakan-akan bahwa Ramadan itu adalah perkara yang dinanti-nanti, dirindu-rindu. Dan itu tentu karena iman, itu tentu karena takwa, itu tentu karena ilmu. Sehingga 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan Ramadan. Bayangkan bagaimana besar kerinduan mereka. Ya, seakan-akan bahwa Ramadan itu seluruhnya adalah 1 tahun penuh. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berharap-harap agar Allah mempertemukan dengannya. Dan 6 bulan setelah berlalu Ramadan, mereka pun berdoa agar semua apa yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, begitu juga yang kita tunjukkan, yang kita nampakkan sebelum datangnya Ramadan.
Bahkan kemudian seperti yang dikabarkan kepada kita bahwa sebagian ulama di bulan Rajab mereka sudah meninggalkan pekerjaannya. Mereka sudah siap-siap untuk menyambut Ramadan. Bahkan di bulan Sya'ban mereka sudah menutup toko. Begitu mereka memiliki persiapan yang demikian kuat menyambut datangnya Ramadan. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia yang menyebabkan mereka begitu rindu, begitu berkeinginan untuk berjumpa dengan Ramadan? Adalah karena mereka memahami tentang Ramadan itu sendiri, bahwa Ramadan itu tidak sama dengan ibadah yang lain. Dia adalah ibadah istimewa. Dia adalah ibadah yang dimuliakan, ditempatkan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Wal hasanati bi mi'ah bi al-asharati amsalha au mi'atu di'fin. Bahwa kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dari anak Adam, satu kebaikan maka Allah membalasnya 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Tetapi khusus untuk puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya. Puasa itu untuk diriku. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang nanti akan membalasnya. Kira-kira kalau Allah mengatakan saya sendiri yang akan membalasnya, puasa itu apa sama dengan ibadah yang lain? Tidak. Salat itu sudah ditentukan berapa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap salat yang kita lakukan. Sedekah yang kita keluarkan itu sudah tentu, sudah jelas, antara 10 sampai 700 kali Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Tapi puasa Allah mengatakan dia untukku. Maka dia memiliki kekhususan, dia memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat kemudian orang memiliki kerinduan, memiliki semangat yang sangat besar. Di antaranya, ya, bahwa puasa itu memang bukan ibadah sembarangan. Dia adalah ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan tersendiri baginya. Maka anak sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, begitulah cara mereka, para salafun as-saleh, mengapa kemudian merindukan Ramadan? Mengapa kemudian menginginkan agar selalu bersama dengan Ramadan? Maka tidak ada satupun dari waktu ke waktu, dari detik ke detik di Ramadan itu melainkan dia isi dengan kebaikan. Bahkan sedikit tidurnya. Sebagaimana Nabi SAW juga mencontohkan bahwa di Ramadan beliau mengeratkan
ikat pinggangnya, meninggalkan keluarganya, semata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salafun as-salih mencontoh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka menghabiskan masanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaitannya dengan Al-Qur'an. Bahwa mereka di bulan Rajab dan Sya'ban mereka sudah menghabiskan masanya dengan membaca Al-Qur'an. Sebab orang yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, kita tidak perlu kaget, tidak perlu heran. Kenapa ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam? Kenapa orang bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari? Kenapa orang bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih dari itu? Adalah karena mereka sudah melakukan persiapan. Mereka sudah melakukan pembiasaan diri sebelum datangnya Ramadan. Dan itu sudah mereka lakukan, bahwa di bulan Rajab itu adalah bulan untuk bercocok tanam. Di bulan Sya'ban adalah untuk menyemai, untuk memelihara, untuk menjaga tanaman itu. Jadi Rajab mereka sudah membiasakan diri dengan kalau kaitannya dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran. Maka ketika datang Sya'ban, mereka sudah lebih menjaga kebiasaannya dengan Al-Quran. Maka anak sekalian, kita juga di Al-Bina alhamdulillah tidak kekurangan, bahwa setiap 3 hari ada santri yang bisa menyelesaikan 30 juz. Dan itu tidak satu. Saya menemukan dari santri-santri yang telah berlalu bahwa mereka bisa menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran 3 hari. Dan semestinya panitia perlombaan atau panitia yang terkait dengan bagaimana menyambut Ramadan ini memberi hadiah kepada anak-anak yang kemudian bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari atau kurang dari 3 hari. Dan anak sekalian, bukan riya. Kita tidak kemudian mengatakan antum riya ketika datang kepada pembimbing bahwa saya mengkhatamkan Al-Quran 3 hari Ustaz. Ini adalah bagian dari suasana yang harus dihidupkan supaya teman-teman kita yang lain juga sama. Makanya sunnahnya, bukan sunnah yang terbaik adalah antum memulai membaca Al-Quran itu dari awal. Sekalipun bacaan antum tinggal 5 juz sudah selesai. Tapi sebaiknya ketika pertama masuk bulan Ramadan, antum mulai dari juz awal. Mengapa? Agar kita punya semangat baru, keinginan yang kuat, agar bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau antum melanjutkan bacaannya, katakanlah antum sudah membaca 20 juz, tinggal 10 juz, antum akan terlalu lepas. Antum akan mengatakan, saya sudah 20 juz, tinggal 10 juz. Mungkin orang lain mengatakan, Masya Allah, dia sudah lebih dari pertengahan Al-Quran, saya masih juz awal, bagaimana bisa? Jadi agar kemudian kita bersemangat mengkhatamkan Al-Quran, kita memulai membaca dari awal juz, mulai dari Al-Fatihah. Sebab anak-anak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, kita akan banyak memiliki semangat, keinginan yang kuat untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh salafun as-salih. Nanti setelah Ramadan selesai, kembali lagi antum kepada bacaan antum.
yang tersisa di bulan Sya'ban, 10 juz atau 5 juz yang tersisa. Tetapi memulai Ramadan hendaknya kita berlomba. Ya, berlomba dari juz awal. Dan anak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh sebagaimana kesungguhan dari salafun salih. Mengapa Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari semalam? Sekali di siang hari dan sekali di malam hari, karena beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, saya menghafal Al-Quran seperti kalian menghafal Al-Fatihah. Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Begitu lancarnya bacaan kita dengan surah Al-Fatihah, maka seperti itu bacaan Imam Asy-Syafi'i. Maka jangan heran, kok bisa? Iya, orang sudah hafal, orang sudah di luar kepala. Ya, dan cara membaca Al-Quran ada dengan cara yang lambat, ada yang dengan sedang, dan ada yang membaca cepat. Dan boleh kita membacanya dengan cepat. Ya, boleh belajar sama Syekh bagaimana cara membaca Al-Quran dengan cepat. Dan yang bisa membaca cepat tentu adalah yang sudah menghafal, yang sudah seringkali membaca, yang sudah ada persiapannya di bulan Rajab, yang sudah ada persiapannya di bulan Sya'ban. Adapun orang yang jarang membaca Al-Quran, dia akan terbata-bata. Dia akan menemukan banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang berat untuk diucapkan. Mengapa? Karena dia baru menemukannya. Ya, mungkin dia baru mengkhatamkan 2 kali dalam 1 tahun ini setelah Ramadan, sehingga dia memang akan berat. Beda dengan orang yang menghafal. Karena penghafal Quran itu targetnya adalah bahwa minimal 5 hari dia harus khatam Al-Quran. Dia harus murajaah 5 hari, dia harus mempersiapkan diri untuk, ya, maka orang-orang yang khatam, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka lah yang bisa disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 hari, bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari, bisa mengkhatamkan Al-Quran maksimal 3 hari. Maka anak sekalian, apa yang kita sudah lakukan di bulan Sya'ban dengan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran akan ada pengaruhnya di bulan Ramadan. Ketika kita juga lalai di bulan Sya'ban, tidak melakukan persiapan apa-apa kaitannya dengan menyambut Ramadan, kita juga akan menuai hasil. Ya, sebab Ramadan itu adalah bulan untuk menuai hasil yang kita tanam di bulan Rajab, dan penentuannya adalah, kenapa keluar? Penentuannya adalah kita akan menuai hasilnya adalah ketika datang Ramadan kepada kita. Maka para santri, hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekalipun persiapan kita mungkin minim terkait dengan Al-Quran, insyaallah karena antum di pesantren, suasana akan berbeda. Kita akan disuasanai dengan suasana berlomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena janji Nabi SAW yang disebut dalam hadits qudsi tadi, 1 kebaikan dibalas dengan 10. Ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan di bulan Ramadan tentu bukan 10, akan lebih dari itu. Maka anak-anak sekalian, para santri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kami banggakan, dan para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersungguh-sungguh untuk menghabiskan masa beribadah di bulan Ramadan. Bahkan anak sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemuliaan yang lain. Ya,
bahwa famu, mulutnya orang-orang yang saum di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa baunya adalah rihul misk. Famus shaim indallahi, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti misk, seperti kesturi, minyak kesturi. Padahal bisa dibayangkan anak-anak sekalian, orang berpuasa bagaimana bau mulutnya. Tapi di sisi Allah itu begitu mulia, begitu diagungkan Allah Subhanahu wa taala karena orang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebut tentang lanjutan hadis ini, bahwasanya orang-orang yang berpuasa dua kegembiraan baginya. Lis-shaimi farhatan, farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa dua kegembiraan baginya. Apa itu? Adalah ketika dia berbuka. Tidak ada orang yang ketika berbuka cemberut. Pasti dia senang, pasti dia gembira, pasti dia menampakkan kebahagiaan, karena dia akan berbuka sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Dia menahan haus, dia menahan lapar, dia menahan hawa nafsunya dari segala yang bisa mengurangi pahala puasanya. Maka ketika dia akan berbuka, maka dia merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Makanya orang yang memberi buka puasa diberi pahala yang besar karena menggembirakan orang yang Allah Subhanahu wa taala banggakan. Memberi kesenangan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, cintai. Yang kedua adalah farhatan 'inda liqa'i rabbih. Jaminan orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang masuk surga. Tidak ada orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kecuali hadis ini, bahwa mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi, yang paling hakiki. Tidak ada kebahagiaan lagi yang lebih tinggi dari kebahagiaan seorang hamba ketika bertemu dengan Rabbnya. Malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam bertanya kepada penduduk surga, kenikmatan apa lagi yang kalian tidak rasakan di dalam dunia, di alam jannah ini, di dalam surga ini? Maka mereka mengatakan tidak ada lagi nikmat yang lebih hebat dari nikmat berada di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nikmat yang lebih hebat dari nikmat berada di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak ada taranya. Tapi anak-anak sekalian, ternyata ada yang lebih hebat dari itu. Dan ini yang dijanjikan kepada mereka yang berpuasa. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya kepada orang-orang yang ditanya tadi, kenikmatan apa lagi yang lebih hebat dari kenikmatan yang kalian dapatkan? Mereka mengatakan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat dari masuknya kami ke dalam jannah Allah. Ternyata ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya ketika hijab dibuka. Dan ini akan terjadi di akhirat, tidak akan terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi ketika hijab terbuka? Maka Allah menampakkan wajahnya kepada ahlul jannah, maka mereka kemudian tercengang. Ternyata ada kenikmatan yang lebih hebat.
dari kenikmatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang. Dan ini kenikmatan yang paling tinggi. Ini yang dijanjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka berbahagialah anak-anak sekalian, orang-orang beriman yang bergembira dengan menyambut datangnya Ramadan, bahwa dia akan berpuasa, dia akan melakukan ibadah yang dengannya dia akan didekatkan dengan Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan bahwa dia akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang membuat orang-orang dari salafun salih, bahkan nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka merindukan yang namanya puasa ini, bulan puasa ini. Bukan hanya kita anak-anak sekalian, bukan hanya umat Rasulullah SAW yang dipertemukan dengan Ramadan ini, orang-orang sebelum kita pun, nabi-nabi sebelum kita pun telah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat sebelum kalian, mereka juga berpuasa. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, dan ya, wa tilkal jannati nurithi min ibadina man kana taqiya. Bahwa orang yang takwa, yang mendapatkan pahala takwa, yang mendapatkan derajat takwa, itu yang berhak untuk mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak senang dengan datangnya Ramadan, orang-orang yang tidak bergembira dengan datangnya Ramadan, mereka tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa ini. Karena mereka yang bergembira adalah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang begini saja yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Maka anak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan dua kebahagiaan ini. Bahwa kebahagiaan di dunia adalah kita mendapatkannya ketika kita berbuka puasa, dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan puncak kebahagiaan ketika kemudian kita ditakdirkan Allah, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kegiatan ini adalah bagian dari kebaikan yang akan kita terus laksanakan sepanjang antum ada di Albina, sejak hari pertama Ramadan dan 3 hari menjelang datangnya Ramadan kita sudah mendapatkan siraman seperti ini, dan dimulai oleh mudiruna Ustaz Aslam Muhsin, sudah membuka 2 hari yang lalu, dan insyaallah kebaikan ini akan kita jaga sepanjang Ramadan, sebab ini bagian dari kebaikan-kebaikan yang semestinya kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh, sebab menuntut ilmu adalah perkara yang juga tidak sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful